kebanyakan semuanya dakwah itu tidak memakai kekerasan. Tidak ada bukti bahwa Wali Songo itu menyebarkan Islam di Nusantara itu dengan perang, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Ahmad Jazal Saho, Duta Harmoni 2021 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita bertemu di acara Pokari Podcast Moderasi dengan narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Abdul Jalal SPD. Beliau merupakan guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Dan pada pertemuan kali ini, di podcast moderasi kali ini, kita akan membahas tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Saho. Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, ya, amin, amin. Bagaimana kabarnya Mas Saho ya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah ya. Sudah memasuki wakil dari Jawa Tengah. Selamat. Terima kasih Bapak. Semoga lolos menuju nasional. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Oke Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kira-kira nih Pak, akhir-akhir ini Bapak kesibukannya apa selain mengajar di Madrasah Negeri 1 Kudus? Alhamdulillah, selain mengajar di madrasah ya berkecimpung di masyarakat Mas Saho. Gitu. Ya pengabdian di masyarakat, mengabdi di KBH An-Nur juga setiap hari Ahad dan juga ngajar anak-anak Mas Saho di TPQ dan juga di masyarakat kalau habis maghrib ngajar kitab atau yang lainnya dan juga ngajar mamah muda Mas Saho. Luar biasa sekali. Ya, mamah muda itu istri saya maksudnya. Jadi Bapak ini super sibuk sekali ya teman-teman. Iya, Mas Saho. Ini adalah luar biasa teman-teman karena Bapak super sibuk menyempatkan untuk bisa menghadiri di podcast moderasi kali ini. Luar biasa sekali teman-teman. Makasih Mas Aki. Oke Bapak, tema pada hari ini yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya teman-teman masih asing gitu Pak, masih awam terkait Islam rahmatan lil alamin. Menurut Bapak sendiri nih, Islam rahmatan lil alamin itu bagaimana ya Pak? Kalau Islam rahmatan lil alamin lebih singkatnya itu adalah Islam yang ramah, damai dan kasih sayang Mas Saho. Dimana bila kita berada itu membuat orang itu nyaman, membuat orang itu tidak was-was, tidak membuat jadi ancaman, itu namanya adalah bisa menjadi orang yang muslim Islam rahmatan lil alamin gitu Mas Saho. Ya ibarat seperti itu ketika kita bergabung dengan orang itu tidak merasa kita menjadi halangan atau ancaman gitu. Itu ya gambaran lebih singkatnya seperti itu Mas Saho. Ya. Kalau di Indonesia sendiri Islam rahmatan lil alaminnya bagaimana ya Pak? Kalau di Indonesia itu awal penerapan Islam rahmatan lil alamin itu sudah sejak dulu Mas Saho. Karena ditelik dari sejarah itu kita penyebaran Islam itu ada yang dari Hujarat, ada yang dari Arab. Katakanlah mayoritas kita bilang Wali Songo lah. Wali Songo bagaimana dakwah masuk ke Indonesia atau Nusantara itu, bagaimana dalam berdakwah itu berbagai jalur. Ada yang berbagai jalur dengan pernikahan, perniagaan, atau alkulturasi budaya atau yang lainnya. Dan kebanyakan semuanya dakwah itu tidak memakai kekerasan. Tidak ada bukti bahwa Wali Songo itu menyebarkan Islam di Nusantara itu dengan perang, nggak ada. Karena dengan itu Indonesia itu aslinya itu sudah berbudaya zaman dulu sebelum ada Islam. Maka perlu kita masuki dengan bahasa yang halus. Bahasanya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang diterapkan dalam itu adalah hikmah. Bagaimana kelakuan Wali Songo itu berhubungan dengan masyarakat untuk mendapat simpati. Contoh saja Sunan Kudus atau Syekh Jafar Shadiq yaitu ingin orang-orang Hindu itu berempati atau bersimpati dengan beliau, ajaran beliau yang baru dikenal di kalangan Kudus itu, dia membuat suatu menara itu. Biar orang-orang itu tertarik Mas Saho. Gitu Mas Saho. Jadi gitu ya teman-teman. Iya. Nah, kita kan di Kudus nih Pak. Iya. Sunan Kudus kan juga lekat akan dakwah tentang toleransinya. Nah, ajaran apa yang diwariskan untuk masyarakat Kudus, Pak? Salah satunya yaitu menghormati agama lain, Mas, yaitu dengan tidak menyembelih sapi. Dan sampai sekarang pun
itu sudah dilaksanakan sampai turun-temurun nih Mas. Termasuk adanya yaitu makanan nasi pindang. Nasi pindang itu lauknya itu pakai kerbau. Nah, ada soto kerbau dan lain-lainnya, ada sate kerbau. Itu adalah salah satu bahasanya wejangan bahasanya itu untuk anak-anak turun Sunan Kudus atau generasi penerusnya itu agar menghormati agama lain yang menganggap sapi itu adalah binatang yang suci gitu Mas Saho. Sehingga sehingga terbentuk di generasi itu menghargai satu sama lain meskipun berbeda, itu akan menjadi indah. Seperti kamu dan saya Mas Saho, kan indah di sini. Iya, gitu Mas Saho. Oke. Nah, hambatan apa aja ya yang sering ditemui dalam memahami Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin itu banyak nggak sih Pak hambatannya atau gimana gitu? Tergantung masa-masanya Mas Saho. Di fase itu ada hambatan. Dari sekarang itu hambatannya itu adalah para pemuda itu banyak mengakses teknologi atau mengakses informasi dari teknologi itu dari media sosial atau yang lainnya. Namun dia tidak, bahasanya itu tabayun, tidak meneliti apakah itu benar atau tidak. Banyak orang-orang itu berkata berjihad, berjihadnya itu malah merusak, itu kan sulit dimengerti. Bilang Allahu Akbar tapi jotos bahasanya. Itu kan tidak ada, kecuali dalam peperangan atau yang lainnya. Di masa sekarang itu sudah damai Mas Saho, tidak ada peperangan, tidak ada yang lainnya. Bagaimana kita menanggapi itu ya, kita harus belajar dulu. Bagaimana belajar dengan benar seperti di pondok pesantren atau madrasah-madrasah yang sesuai dengan ajaran. Karena kita leluhurnya itu orang yang beradab Mas Saho. Sudah dari dulu itu Nusantara terkenal orang-orang yang hebat, orang-orang yang berbudaya. Sebelum adanya Islam sudah berbudaya. Maka Islam masuk itu mewarnai budaya tersebut. Maka menjadi alkulturasi budaya Islam itu Mas Saho. Gitu Mas. Okay, nah, Saho ini kan dan teman-teman semuanya kan masih dalam siswa, maksudnya pelajar gitu Pak. Terus apa saja sikap yang harus dimiliki agar menumbuhkan pemahaman akan Islam rahmatan lil alamin gitu? Ya, sifat yang harus dimiliki itu adalah bagaimana sikap toleransi itu Mas, tenggang rasa dengan yang lain. Nah, kita merasa itu butuh tidak sendirian, butuh orang lain mesti. Suatu ketika pasti butuh orang lain. Nah, itu adalah kita memikirkan bahwa Allah itu kuasa. Contoh saja seumpama saya diciptakan seperti Mas Saho semuanya. Kan bingung aja. Sukanya satu dan tidak mau yang lainnya. Itu kan membuat bingung. Maka perbedaan itu adalah sesuatu yang sunatullah. Hanya sudah ditentukan oleh Allah dan kita harus menikmatinya itu. Sehingga kita menikmatinya itu agar apa? Kita saling menghargai, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak akan mungkin orang itu sempurna tanpa orang lain. Kesempurnaan itu ketika apa? Ketika berbeda-beda itu jadi satu dan menguatkan itu Mas Saho. Seperti zaman dulu, zaman saya itu ketika pernikahan pasti tidak ada yang sama. Sampai sekarang pun tidak akan sama. Saya ciri-cirinya dengan istri saya sukanya beda. Tapi ya kadang-kadang ya saling mengerti lah. Nah, kesibukannya apa, sehingga apa? Saling melengkapi itu dan menjadi indah itu Mas Saho. Justru itu ya Pak? Iya, Mas Saho. Iya. Terus bagaimana nih Pak, kami khususnya kan pelajar gitu, untuk mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari kita gitu? Ya, setidaknya kita ketika berurusan dengan teman yang tidak sepaham dengan kita, meskipun satu agama kadang-kadang kan berbeda paham. Ada yang satu suka tahlilan, ada yang satu tidak suka tahlilan. Kita hargailah itu. Ketika ada teman yang suka tahlilan, silahkanlah bertahlilan dulu. Kita kepengen mengikuti, ikuti saja. Kalau tidak ya tidak usah mencemooh. Karena apa? Sebab-sebab permusuhan itu adalah adanya lisan itu. Salamatul lisan fi hifdil, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari lisannya. Sekarang itu kejahatan atau apa ya bahasanya permusuhan itu ibarat dari apa? Dari lisannya. Lisannya sekarang kan lewatnya Twitter itu. Nah, atau tulisan itu kan seperti lisan tapi ditulis gitu. Sehingga apa? Tidak menerima perbedaan. Ketika orang itu sudah ditanamkan toleransi, kita tuh berbeda.
namun sama-sama hambanya Allah. Nah, itu pasti akan tertumbuh. Oh, satu dengan lainnya itu akan membutuhkan, gitu Mas Akho. Ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Karena itu pesan utamanya adalah cinta, kasih sayang, damai dan persatuan. Siapapun yang menebar fitnah, kebencian, permusuhan dan perpecahan, sejatinya mereka sedang menari di atas gendang yang ditabuh setan. Mungkin itu teman-teman. Bapak terima kasih, luar biasa sekali penyampaiannya, diskusinya kita bareng-bareng di sini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast moderasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.